Sip. Yuk. Kita garisin lagi sebelah sini. Dua warna. Yes, ya. Oke. Annelida. Ya. Annelida. Lihat ya. Oke. Annelida ini berasal dari satu kata ya. Jadi yaitu berasal dari kata anus. Oke. Nah, anus itu berarti cincin. Nah, kalau Annelida apa dulu? Annelida ini diartikan sebagai apa? Cacing yang berbentuk cincinnya. Ini adalah cacing yang disebut dengan cacing cincin. Gitu. Oke. Nah, dari sini semua. Oke, kita lihat dulu di sini ciri umumnya ya. Ciri umum dari Annelida. Ciri umum. Nah, seperti cacing-cacing sebelumnya, Annelida ini termasuk cacing yang gimana? Termasuk makhluk hidup yang gimana? Ya, triploblastik. Iya, pintar yang triploblastik. Punya rongga sesungguhnya enggak? Kalau kemarin dia Annelida, kalau kemarin pas saat pelatihan tes dia belum memiliki rongga atau tidak punya rongga atau asilomata. Kemudian kemarin Nematamites dia rongganya masih semu atau pseudosalamata. Nah, untuk cacing yang ini rongganya sudah sesungguhnya sehingga disebut dengan triploblastik selomata. Artinya ini terdiri dari 3 lapis tubuh, ya, 3 lapis tubuh yang sudah memiliki, rongga sesungguhnya, begitu. Oke. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya apa lagi? Si Annelida ini tubuhnya berwas-was ya. Tubuh berwas-was. Nah, tubuh yang berwas-was ini dinamakan sebagai metamerik. Nah, gitu ya. Sebagai metamerik. Kemudian apa lagi? Terus di sini untuk kelaminnya ada yang bersifat gonokoris. Apa itu gonokoris? Gonokoris itu artinya ada cacing jantan, ada cacing betina, gitu ya. Ada juga ternyata di sini yang masih hermafrodit, gitu. Oke, hermafrodit. Nah, oke, jelas ya. Kemudian apalagi untuk persistemannya? Kalau sistem nafas, ya. Ini masih seperti yang dulu, asik. Atau masih seperti cacing-cacing pada umumnya. Ini melalui apa? Melalui permukaan tubuh. Secara apa? Secara difusi, gitu ya. Secara difusi. Jadi difusi itu tinggal pindah aja dari yang tinggi ke rendah, gitu ya. Kemudian sistem apanya lagi? Sistem ekskresinya. Nah, untuk sistem ekskresinya biasanya untuk Annelida ini pakai nefridium. Nefridium ini semacam nefron, ya seperti nefron, seperti itu ya. Nefron itu apa Bu? Nefron ini adalah satu atau unit terkecil yang terstruktur yang memiliki fungsi yang menyusun ginjal kita, gitu ya. Nah, kemudian apanya lagi? Ciri-cirinya, oh ya ini hampir lupa sistem pencernaannya. Nah, mulai dari Nematamites itu pencernaannya sudah sempurna. Berarti kalau begitu Annelida juga sudah sempurna ya. Jadi di sini sempurna. Artinya sempurna apa Bu? Dia sudah memiliki mulut yang nantinya diolah dari mulut ke mana? Dari mulut ke mana? Iya, ke faring ya.
kemudian nantinya ke lambung, kemudian ke usus, baru nanti ke anus. Jadi sudah ada anus ya untuk mengeluarkan sisa hasil pencernaannya. Begitu ya. Oke, jelas ya mengenai ciri umum dari annelida. Sekarang kita lihat klasifikasi dari kelompok annelida ini. Klasifikasi dari annelida. Nah, klasifikasi annelida yang pertama ini ada polychaeta. Nah, apa itu polychaeta? Polychaeta bisa disebut juga sebagai cacing. Nih, kalau kita artikan kata dulu ya. Di sini ada poly itu banyak, dan chaeta. Nih, artikan kata dulu biar gampang mengingatnya. Berasal dari dua kata yaitu poly itu artinya banyak. Kemudian chaeta, rambut. Nah, gitu ya. Berarti polychaeta apa itu? Cacing yang berambut banyak, gitu. Berambut banyak. Oke, terus. Nah, cacing berambut banyak. Kita lihat dulu ciri-ciri mereka. Umumnya seperti apa sih si cacing ini? Nah, si cacing polychaeta ini selain dia disebut sebagai cacing yang berambut banyak, biar kita gampang ingatnya, ini adalah jenis-jenis cacing laut. Ya, jadi di sini pertama dia hidup di laut. Oke, yang kedua pastinya di sini memiliki rambut yang banyak, begitu. Oke, nah terus di sini mereka memiliki parapodia. Apa itu parapodia? Parapodia ini digunakan ketika mereka berada di dalam air, ini bisa berfungsi sebagai insang, ya. Jadi parapodia ini bisa berfungsi sebagai insang. Kan kalau mereka hidup di air kan istilahnya pasti harus bisa bernafas dong, harus ada alat pernafasan khusus. Nah, alat pernafasan khususnya ini disebut dengan parapodia. Kenapa sih disebutnya parapodia? Podia itu kan dari kata podos atau kaki. Nah, karena nanti itu gambarin ya. Jadi memang contohnya itu seperti kaki renang, ya, cuma memang bisa berfungsi sebagai insang. Gitu. Nah, kalau kita lihat tubuhnya. Nah, ini terdiri dari pastinya ada bagian kepala ya, dan juga ada bagian sisi atau samping atau bagian tubuh lain. Kepala dan tubuh aja dulu. Oke, kita lihat. Nah, coba gambarkan ya biar lucu. Seperti itu kayak kelabang, tapi bukan kelabang. Kalau kelabang kan dia lebih kurus gitu ya, lebih pipih lagi badannya. Kalau ini enggak, lebih berisi dari badannya. Dan mereka memang panjang ya, ini karena keterbatasan tempat, jadi ibu gambarnya segini aja.
Nah, ini ciri khas dari si Annelida ini tubuhnya berluas-luas begini atau dinamakan dengan metamerik. Itu ciri khasnya. Ada bagian kepala yang kita namakan dengan prostomium. Itu bagian kepala. Biasanya di bagian kepala ini ada mata ya, terdapat mata. Kemudian ada palpus. Palpus itu semacam ini ya alat capit gitu ya. Semacam alat capit gitu. Oke. Kemudian di sini juga, ini kan istilahnya ibu gambar tampak atas ya. Jadi kalau kita gambar tampak bawah itu terdapat rahang yang berkitin. Jadi ada rahang tapi rahang tersebut terdiri dari zat kitin. Ya. Terus juga ada seperti di bagian ruas pertamanya ini ya. Ini ada palpus, ada alat capitnya juga untuk itu. Ini ceritanya alat capitnya begini. Nah, ya, set. Alat palpus. Oke. Nah, terus ini apa Bu? Yang keluar yang kayak kaki semua. Ini adalah parapodia. Ya, ini yang seperti alat dayu, ini adalah parapodia. Nah, makanya kenapa disebut parapodia? Jadi strukturnya itu seperti kaki, tapi bukan kaki, gitu. Semacam kaki renang, tapi bukan kaki renang. Kenapa? Karena dia juga bisa berfungsi sebagai insannya, gitu loh. Ya. Nah, di ujung dari parapodia itu ini terdapat seperti rambut-rambut, gitu ya. Nah, di rambut-rambut inilah yang disebut dengan seta. Seta. Nah, makanya lihat di sini si setanya banyak ya. Oh, setanya banyak. Ya. Oh. Nah, makanya disebutnya rambut banyak atau polychaeta gitu. Ya. Nah, ini parapodia ini. Makanya tadi parapodia ini bisa sebagai insan, bisa juga di sini sebagai alat dayu untuk mereka bergerak di air ya pakai itu gitu. Makanya kan kalau kita perahu mau dayu tapi si dayu itu banyak apa sih lomba perahu yang banyak itu, lomba kapal kayu yang banyak dayunya itu apa sih namanya, yang banyak kayunya itu. Nah itu seperti itu, jadi ngederet si kapal kayunya itu ngederet terus banyak dayunya. Nah semacam itu ya, apa identiknya. Kemudian untuk dimakai. Oke. Nah, ini adalah polychaeta. Jelas ya? Memiliki parapodia udah, kemudian setanya banyak, kemudian apa lagi? Oh ya, ini biasanya hermafrodit atau gonokoris. Nah, biasanya cacing laut itu gonokoris. Oke, di sini dia gonokoris. Di gonokoris itu berbuah-buah, artinya ada jantan sama betina, gitu ya. Terus contohnya, ibu bisa bersifat gonokoris. Jadi gonokoris ini berumah buah di sini ada jantan, ada betina dan juga jantan. Terus contoh spesiesnya contoh tem-tem. Pertama, ini ada yang namanya Nereis virens. Gitu. Ya. Terus ada lagi namanya Yunis viridis. Nah, ini biasanya disebut cacing gaul. Yunis viridis ini disebut juga sebagai cacing palo. Nah, gimana? Kenapa ibu bilang dia cacing gaul? Karena dia lo gaul banget kan lo, asik.
Terus Unispiridis, Palolo, asik gitu ya. Terus ada lagi jenisnya Lycidis, Oelek, Lycidis, Oelek. Kalau ini cacing wawo, Bisa kalian kembali ya. Jadi ibu presentin ngapalinnya begini. Kalau tadi kan Unispiridis cacing gaul, Palolo, Unispiridis gaul kan, gitu ya, lo gitu ya. Tapi kalau Lycidis oelek, wawo oelek gitu. Ya cara lihatnya gitu. Nah, si cacing ini ternyata guys, ini bisa dimakan. Jadi si cacing laut kebanyakan khususnya untuk yang dua ini, mereka ini bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Waduh, ya katanya ini enak banget. Kenapa? Karena di sini proteinnya sangat tinggi, kaya akan protein. Makanya para nelayan asik, pokoknya yang suka melaut atau misalnya di Lampung, kalau nemuin cacing ini ya udah dimakan gitu ya, karena memang cacing ini itu kaya akan protein, sumber protein gitu. Ya. Lanjut yang kedua dulu ya, yang kedua ini adalah oligochaeta. Kalau kita lihat arti dari oligo ini artinya sedikit. Sedangkan chaeta, ya ini nama lainnya adalah seta. Seta itu rambut. Maka dengan demikian, oligochaeta itu adalah cacing berambut sedikit. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu ciri umumnya. Biasanya mereka ini hidup soliter di tanah. Nah, udah ketahuan nih, hampir di tanah berarti siapa ya? Rambutnya sedikit loh. Emang ada rambutnya? Ada, tapi sedikit walaupun nggak kelihatan. Bahkan tubuhnya pun berluas-luas. Kalau ini kan kelihatan jelas, gitu ya. Tapi kalau ini ya kelihatan, tapi dilihatnya itu harus dari dekat, gitu. Jadi nggak boleh dari jauh, harus kelihatan. Terus lagi, mereka ini memiliki kliterum. Apa itu kliterum? Nah, kliterum ini, saya, siapa sih sebetulnya ini contohnya putih? Gue gambarkan. Sebetulnya dia adalah cacing tanah. Ya, ini gambarkan dulu. Cacing tanah. Di bagian cacing tanah ada di beberapa ruas, di bagian ruas tubuh ke sekitar 29 sampai 35. Jadi di sininya ruas tubuh 29 sampai 35 maksudnya. Atau bagian tubuh yang agak gelap, agak berwarna gelap sendiri. Pernah lihat nggak cacing tanah? Tapi warna tubuhnya itu suka lebih gelap. Pernah lihat ya? Oke. Nah ini ya. Nah ini adalah kliterum. Ini adalah kliterum. Nah, buat apa sih Bu kliterum ini? Ya, di sini tuh terdapat yang namanya kokon. Nah, di sini con gitu ya. Dan juga spermateka. Nah, berarti Bu kalau dia nah ini jelasin dulu sedikit. Apa itu kokon ya? Apa sih kokon dalam bukannya? Nih, di sini ya, misalnya kokonnya itu di sekitar sini. Kokon di sini. Con. Terus di sini misalnya ada spermateka. Nah,
sperma TK ini disebut sebagai kandung sperma. Kandung sperma. Kalau di orang mah ini kan testisnya lah, gitu ya. Nih. Terus kalau kokon ini fungsinya, mesti cocok. Nah, kokon ini fungsinya adalah untuk menghasilkan telur. Nah, kenapa bentar? Dia bisa menampung, dia bisa punya kandung sperma, dia juga bisa menghasilkan telur. Oh, berarti mereka hermafrodit dong, Bu? Iya. Jadi mereka ini berkelamin ganda. Artinya mereka bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Tapi itu tidak bisa bersamaan. Kalau si sel telur lebih matang duluan, maka dia akan jadi betina. Tapi kalau si spermanya lebih matang duluan, bisa dia jadi jantan. Jadi tergantung mana yang pematangannya lebih dulu terjadi, ya. Nah, makanya di sini disebut dengan hermafrodit. Kan tadi Bu katakan di awal bahwa yang namanya annelida di sini ada yang hermafrodit, ada yang gonopolis. Kalau tadi polychaeta gimana? Gonopolis. Tapi kalau yang oligochaeta berarti dia apa? Hermafrodit, gitu ya. Nih, Ibu tulis di sini. Jadi mereka ini rata-rata hermafrodit, berkelamin ganda. Begitu. Tapi walaupun mereka berkelamin ganda begini, mereka tetap saja harus kawin silang. Tidak bisa mengawini dirinya sendiri. Gitu. Caranya gimana Bu kawin silangnya? Ya gampang. Caranya, mana yang lebih matang duluan? Ya berarti dia akan, kalau misalnya spermanya matang duluan, berarti dia jadi jantan. Berarti dia harus harus kawin dengan betina. Kalau misalnya dia jadi betina, berarti dia harus kawin dengan jantan gitu. Ya, tetap kawin silang. Terus lagi, Bu, fungsi dari klitelum itu apa? Nih, lihat. Selain di dalamnya terdapat kokon dan sperma mereka, ternyata si klitelum ini dia bisa menghasilkan lendir. Cum, siapa yang pernah lihat cacing tanah dan si cacing tersebut selalu basah tubuhnya? Pernah lihat? Ya, benar Kak? Cacing tanah teh Bu, si badannya teh kok kayak basah, berlendir aja. Itu kan akan sibuk. Nah, mereka ini tubuhnya selalu menghasilkan lendir. Kenapa? Karena agar terlihat selalu basah. Emang tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pertukaran oksigen dan CO2 atau difusi O2 dan CO2. Jadi agar ketika oksigen masuk ke dalam tubuh, ya udah gampang masuk. Dan ketika CO2 mau keluar, ya udah tinggal keluar, istilahnya begitu. Ya, jadi lebih memudahkan semua itu. Terus juga di sini memang ini ada ruas-ruasnya. Ya, jadi si cacing tanah itu ada yang begininya selain, cuman nggak kelihatan. Kalau kalian lihat secara detail itu sebetulnya ada bagian yang begini-begininya. Ya. Nah, yang begini-begitu itu ini adalah ruas-ruas tubuhnya atau yang disebut dengan metameri. Tadi ya, yang ini. Nah, tadi metameri. Oke, begitu. Silakan ada pertanyaan dulu. Yang sebelah sini sudah ditulis belum? Siapa yang sudah menulis bagian sini? Oke, bagus. Kelly udah? Oke. Udah? Oke. Aul udah? Belum. Puan udah? Belum. Fabian udah? Krisna? Belum. Ilham udah? Belum, Bu. Nggak ada suaranya. Udah? Belum mungkin ya. Zaki udah? Belum, Bu. Belum, oke. Nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu kasih waktu ya. Nah, sebetulnya ini ada lagi satu penjelasan dari oligochaeta di sini ya. Ibu lanjutin aja di sini sedikit ya yang oligochaetanya, biar nanti nulisnya lebih enak. Ini di sini saya. Lanjutan oligochaeta sedikit aja. Nih, sini ya. Jadi nanti kalau kalian udah nulis dari nomor 2, sini. Lanjutan. Nah, jadi ini kalian pernah nggak lihat cacing tanah?
Misalnya di rumah, di halaman, dekat pot tanaman ataupun nggak pakai pot, pokoknya mah di tanah kan suka ada taman ya kalau di rumahnya, bener nggak? Nah ternyata aku tuh pernah melihat ya si tanah tuh ngegumpal kecil. Nah itu tuh apa sih Bu? Biasanya mah dibilang itu teh sebagai tanah-tanah yang menggumpal gitu. Nah ini adalah fesesnya cacing tanah. Itu disebutnya casting, oke? Jadi Ibu tulis di sini untuk oligochaeta ya. Nih, oligochaeta mereka menghasilkan casting. Casting ini adalah kotoran cacing tanah, kotoran cacing tanah yang menggumpal, yang berbentuk gumpalan gitu ya. Nah, dan tahukah kalian ternyata si casting ini kaya akan bahan anorganik ya, kaya bahan organik, organik. Nah, sehingga si casting ini ternyata bisa menyuburkan tanah, dapat menyuburkan tanah ya. Nah, gitu. Oke, jadi kalau misalnya para petani gitu, terus dia di tanaman mereka, khususnya di tanahnya itu banyak kacing-kacing gini, wah mereka sangat bahagia. Yes, ada kacing. Karena kacing ini kalau ada kacing berarti tanahnya subur. Jadi nanti hasil panennya baik. Gitu, ya. Oke, nah contohnya siapa Bu? Oke, terakhir ya cacing tanah. Contohnya ya cacing tanah. Gitu. Cuman masalahnya si cacing tanah ini ada cacing tanah jenis apa saja. Ada cacing tanah Asia sih. Ada juga cacing tanah Amerika, gitu ya. Cacing tanah Asia ya berarti kebanyakan negara Asia. Itu disebutnya jenis Peretima ya. Nih, Peretima sp. No. Kalau cacing tanah Amerika ini adalah jenis Lumbricus terrestis. Nah, begitu. Oke, yuk silakan dicatat dulu. Waktunya 10 menit ya. So, silakan. Ibu kasih waktu dulu untuk mencatat. Silakan. Aku nanya, Ibu itu soliternya apa sih Bu? Soliter itu hidup bebas. Ya. Jadi artinya dia itu tidak merugikan orang, tidak merugikan makhluk lain, tidak menumpang makhluk lain, tapi dia hidup di alam bebas. Gitu. Soliter. Ya, silakan dicatat dulu. Biar waktunya efektif juga, sambil kalian mencatat, Ibu mau izin sholat dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Tapi kalian mencatat. Nah, sekarang Ibu waktu aja ya. Sekarang kan jam 15.36. Jadi nanti tambah 10 berarti jam 15.46 udah beres gitu ya. Oke? So, silakan.
Oke. Sudah menulisnya? Ibu lanjutkan dulu ya. Ada satu lagi kelompok Anja. Oke. Yang menulisnya belum selesai, coba diperhatikan dulu, nanti dikasih waktu lagi. Ya. Nah, sekarang kita ke kelompok yang ketiga, yaitu hirudinea. Nah, hirudinea memiliki ciri seperti apa? Pertama, dia juga sebetulnya soliter, ya. Cuman kalau untuk beberapa kasus, dia bisa diperbantukan untuk terapi, gitu ya. Nih, kita lihat dulu. Hirudinea mereka hermafrodit. Kemudian mereka memiliki alat hisap atau sucker pada ujung posterior, jadi ujung belakang dan ujung depan dan anterior tubuhnya. Nah, gitu ya. Kemudian mereka tidak memiliki parapodia dan juga parapodia dan juga tidak memiliki apa tadi kiliterum, mereka tidak punya. Ya. Terus juga mereka tidak memiliki seta. Gitu. Kalau untuk Polychaeta dan Oligochaeta kan memiliki seta atau rambut-rambut ya. Tapi untuk Hirudinea tidak memiliki seta. Jadi kalau kita bagi berdasarkan ada tidaknya seta, jadi gampang. Polychaeta yang banyak setanya, kemudian Oligochaeta yang sedikit setanya, dan juga yang tidak ada sama sekali itu Hirudinea. Kemudian lagi, nah di sini mereka dapat menghasilkan suatu zat yang bersifat anestetik ya. Anestetik itu jadi anti nyeri, anti sakit. Kemudian juga bisa menghasilkan zat hirudin. Anestetik atau anti sakit. Dan zat hirudin. Apa itu zat hirudin? Itu merupakan zat anti penggumpalan darah. Nah, ya. Jadi siapa kira-kira mereka? Contohnya ada yang dinamakan dengan lintah dan ada yang dinamakan dengan pacet. Ya, mereka memang sering mengisap darah, tapi darah yang mereka isap adalah darah kotor, artinya darah yang mengandung banyak sari-sari makanan. Ya. Kemudian si lintah ini nama latinnya adalah Hirudomedicinalis. Kenapa disebutnya Hirudomedicinalis? Karena apa? Memang suka digunakan dalam terapi apa namanya itu, ambil darah ya, jadi sedang darah pakai lintah gitu ya. Terus
Si pacet itu nama lainnya adalah Haematopsa. Ya. Nah, kalau kita gambar kurang lebih kayak gini. Kalau mereka nggak bisa darah yang begini. Nah, ini adalah kisah nih. Ini bagian anterior tubuhnya di ujung anterior, ya. Yang ini ujung posterior. Tubuhnya itu dia luas-luas begini, total. Kalau mereka belum mengisap darah, ya sudah, tubuhnya kecil. Tapi kalau sudah mengisap darah, tubuhnya jadi gede. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya si lintah itu nggak mengisap darah, terus kita kasih garam, kalau kata orang sudah bilang mah dipurulkan sama garam, gitu ya, dia akan bergerak-gerak, terus dia kayak ngeluarin darah yang udah mereka hisap begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa Bu kalau kita lagi mendaki gunung melewati lembah seperti di Jahatori Tasik, kenapa kita itu kalau digigit lintah atau digigit pacet tiba-tiba suka ada bekasnya aja, tidak terasa sakit sama sekali? Nah, karena mereka menghasilkan zat anestetik ya sebagai anti sakit. Makanya kita kalau digigit kita nggak terasa apa-apa. Terus juga logikanya begini, kalau misalnya ada sesuatu yang menggigit kita dan sesuatu itu masuk ke tubuh kita, biasanya darah di dalam tubuh kita itu bisa menggumpal. Tapi ini Bu, darah aku teh nggak menggumpal, biasa aja, beredar. Kenapa? Karena si lintah ini mengeluarkan zat hirudin. Nah, zat hirudin ini adalah zat yang bisa menghambat penggumpalan darah. Jadi darah kita nggak akan menggumpal. Walaupun darah kita diambil sama lintah, tetap saja darah kita nggak menggumpal. Karena tadi si lintah tadi mengeluarkan zat hirudin. Oke, seperti itu kurang lebih mengenai klasifikasi dari Annelida, ya. So, silakan sambil ditulis lagi yang belum tertulis. Kayaknya kalau yang klasifikasi mah udah ya. Di sini Ibu simpulkan dulu biar gampang kalian nanti ngapalinnya. Ibu bikinkan tabel sedikit. Nanti setelah ini kita lihat soal tipe. Ini tabel klasifikasi dari Annelida. Ini nama kelasnya, kelas apa? Dilihat dari Annelida dan sifatnya seperti apa. Kemudian apakah ada atau tidak kriteria, kemudian parapodia. Yang pertama polychaeta. Oke, polychaeta sebenarnya ada dan di sini banyak. Kriteria tidak ada, parapodia ada. Ya, dari sini. Kemudian yang kedua, oligochaeta. Cacing berapa sedikit? Cetanya ada dan sedikit. Kriteria ada, parapodianya tidak ada. Dan satu lagi, yang ketiga adalah hirudinea. Cetanya ada tidak setnya? Tidak ada ya. Kriteria tidak ada, parapodia tidak ada. Jadi yang ada apa dong? Ini hirudinea. Ini ciri khasnya adalah ada alat hisap ya. Punya alat hisap. Nih tadinya mau Ibu bikin lagi di pinggirnya ini alat hisap sama contoh. Tapi karena takutnya ada teman-teman yang belum beres mencatat di sebelah sini,
Jadi ibu begini. Coba siapa yang belum mencatat yang ini? Yang sebelah sini. Cung. Oke, linear. Oke. Sip. So, catat aja dulu ya. Silakan. So. Oh iya, ibu sarankan untuk mencatat catatan kotor aja dulu. Soalnya maksudnya catatan kotor itu, jadi biar nanti kalian bisa menyalin dengan rapi dan bagus gitu. Jadi catatan jelek aja dulu, oret-oret lah gitu ya. Bagi yang sudah, ibu share soalnya ya tentang cacing. Sebentar, ini. Bu, aku pengen ini aja, Bu. Ya. Pengen verifikasi aja lah. Kayak kalau hermafrodit itu jadi individunya tuh punya kelamin ganda gitu di individu yang sama gitu, Bu. Betul, betul sekali. Kalau gonokoris itu kelaminnya itu ada di individu yang berbeda gitu ya, Bu. Betul sekali, betul sekali. Kayak kita itu ada cewek cowok, berarti kita disebutnya gonokoris gitu. Tapi kalau dalam satu individu ada 2 buah kelamin, berarti itu hermafrodit gitu. Oke, keren, bagus. Yuk.
Di grup sudah ada soal animalia. Silakan dibuka. Nah, ini kan campurannya masih banyak. Jadi mulai dari polimeros sampai dengan semuanya itu ada. Kalau modul yang pelatih habitat sudah diisi belum? Sudah ya? Gimana, Bu? Berarti udah diisi pelatih habitat? Bentar. Udah. Kalau habitat udah mungkin ya. Nah, coba diisi aja dulu nomor 18 yang ada judul analisis ya. 18, 19, 20 sampai dengan 23 coba. Ini berapa soal ya? 1, 2, 3, 4, 2, 3, coba 6 soal. Nah, sebetulnya ibu tuh pengen ngejelasin juga yang Maluska. Tapi menurut kalian kan takutnya belum beres nyatet ya. Coba siapa yang udah beres nyatet, coba? Kira. Alay sudah? Udah. Kelly. Agna udah? Belum. Zaki? Belum, Bu. Belum. Oh, Krisna? Belum. Puan? Udah. Oh, kalian udah, oke. Puan? Belum. Masih sampai mana, Puan? Oh, nggak ada suaranya, Bu. Kalau Ilham, udah beres belum? Udah. Kalau Rara? Udah beres catatnya? Ye. Gimana? Ya? Apa ye? Udah? Oke, mantap. Sip. Berarti ada beberapa mungkin yang belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Zaki belumnya yang di mana? Kalau yang ini sih, Bu, yang tadi baru terakhir dijelasin yang Hirudinea ini. Oh, yang Hirudinea sama tabel klasifikasi. Oke. Kalau Agna yang mana? Bu kayak Zaki. Kenapa? Sama Bu yang Hero Dinea yang belum sama yang tabelnya. Oke. Kalau Puan? Aku masih bikin tabelnya, Bu. Masih apa sih? Yang tabel. Oh, yang tabel. Oke, sip. Sok boleh ditunggu aja sama ibu ya. Diselesaikan dulu nulisnya ya. Sok.
Cuma yang nulisnya sudah beres. Agna udah? Di tabel, Bu. Oke. Zaki udah? Belum Bu, tinggal yang Oke. klasifikasi sedikit lagi. Oke. Wan udah? Belum, Bu. Belum. Oke, sip. Kalau yang nulisnya sudah, boleh dibuka modulnya. Kalian isi yang tentang anida ya. Di situ memang hanya ada 6 soal. Ibu tambahkan saja yang ada nematermintisnya ya. Kemarin latihan soal nggak yang nematermintis? Kayaknya mah latihan deh Bu. Oh, latihan ya. Ditulis adanya. Gimana sih kemarin nematermintis latihan? Latihan mungkin ya. Jadi gini aja, kita ambil 4 soal dari nematermintis ya. Mulai dari nomor 11, nematermintis nomor 11, 12, 13, 14. Ulangi ya, nematermintis kita ambil 4 soal, mulai dari nomor 14, 15, 16, 17. Jadi 4 soal dari nematermintis mulai dari nomor 14 ya. Sisanya anelida dari nomor 18 sampai 23. So, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Jadi yang mana aja, Bu? Ya? Jadi yang mana aja, Bu? Oke. Yang nematermintis nomor 14 sampai 17. Yang nema 14 sampai 17. Nah, kalau yang aneh itu mulai dari 18 sampai 23. Oke, Bu. Sip. Ibu, itu yang nomor 23 yang anelida. Opsinya apa aja, Bu? Opsinya seadanya aja. Kalau misalnya di situ J nggak apa-apa, tulis J aja. Bukan, yang nomor 23 tuh ada yang nggak kelihatan opsinya. Oh, 23. Banyaknya apa? Gitu. Oh iya. Cara reproduksinya. Banyaknya seta. Apa sih ini? Tar. Banyaknya seta rumput. Banyaknya seta kayaknya itu. Banyaknya seta aja, ya. Oke, Bu. Oke. Tadi Bu, yang nematermintis tuh nomor 11 sampai Nomor 14 sampai 17.
14 sampai 17. Ya. Sip. Bisa aja. Asik.
Ya Ul? Mau nanya Bu, yang nomor 20 pilihannya ini dijadiin A, B, C, D atau ikutin aja yang kayak gitu? Oh, sesuai aja. Oke, terima kasih Bu. Oke, sip.
Iya, waktunya habis. Mari kita samakan. Ya, silakan kalian periksa sendiri. Nomor 14 jawabannya A. 15 bebek, 16 ayam, 17 C. Yang anak beda 18 E, 19 E, 20 F, 21 bebek, 22 C, 23 C. Silakan dihitung berapa betulnya. Alay berapa? Salahnya 2. Salah 2, oke. Aul? Bu. Berapa? Salah 2. Salah 2, oke. Krishna? Oh, lagi ngitung. Kelin? Salah 2, Bu. Oke. Kira? Oke. Ilham? Salah 1, Bu. Salah berapa? Salah 1. Salah 1. Kira, oke. Zaki? Salah 1, Bu, yang 17. Oke, siap. Itu teh di rumput ya, gue. Gimana, Ki? Nggak, Bu, udah, Bu. Udah. Rara? Oke. Kalau Puan? Salah 2, Bu. Oke. Kalau Krishna? Nomor 22 tadi apa jawabannya? Gimana, Say? Nggak kedengeran? Nomor 22 sama 21. 22. Jawabannya C. 23 C, 22 C. 21. Salah 1. Nomor 21. 21 jawabannya bebek. Salah 3. Baik, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita ke Moluska ya. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan.